Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua itu akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi tradisional. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab para manajernya. Pendapatan, beban, laba, dan investasi yang ditentukan kemudian dilaporkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban ini merupakan unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu sesuai dengan wewenang yang telah diterimanya. Ada beberapa tipe-tipe organisasi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu organisasi fungsional, yang kedua organisasi unit bisnis, dan yang ketiga itu organisasi materi. Organisasi fungsional yang mana Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab pada rapat umum pemegang saham. Direksi umumnya terdiri dari direktur utama atau presiden atau CEO yang membawahi beberapa direktur, misalnya direktur produksi atau COO, kemudian direktur pemasaran atau CMO, kemudian direktur keuangan atau CFO. COO, CMO, dan CFO ini merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pada level pertama dalam organisasi fungsional. Di bawah masing-masing pusat pertanggungjawaban pada level pertama, kemudian dibentuk lagi pusat-pusat pertanggungjawaban pada level kedua. Misalnya pada direktur produksi ada yang namanya manajer departemen produksi. Pada direktur pemasaran ada yang namanya manajer departemen promosi. Nah, yang ketiga itu pada direktur keuangan ada yang manajer departemen akuntansi. Nah, yang kedua itu organisasi unit bisnis, di mana Dewan Komisaris dan Direksi Kantor Pusat yang bertanggung jawab pada rapat umum pemegang saham. Direksi Kantor Pusat ini yang membawahi beberapa direksi atau CEO
kemudian Direktur Keuangan atau CFO. COO, CMO, dan CFO ini merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pada level pertama dalam organisasi. Di bawah masing-masing pusat pertanggungjawaban pada level pertama, kemudian dibentuk lagi pusat-pusat pertanggungjawaban pada level kedua. Misalnya pada Direktur Produksi ada yang namanya Manajer Departemen Jasa-Jasa, Manajer Departemen Produksi. Pada Direktur Pemasaran ada yang namanya Manajer Departemen Promosi. Nah, yang ketiga itu pada Direktur Keuangan ada yang namanya Manajer Departemen Keuangan, Manajer Departemen Akuntansi. Nah, yang kedua itu organisasi unit bisnis, di mana Dewan Komisaris dan Direksi Kantor Pusat yang bertanggung jawab pada rapat umum pemegang saham. Direksi Kantor Pusat ini yang membawahi beberapa direksi unit bisnis. Direksi unit bisnis ini sama dengan direksi yang ada pada organisasi fungsional. Kemudian masing-masing direktur unit bisnis yang membawahi beberapa departemen, seperti departemen yang ada pada organisasi fungsional. Yang ketiga itu organisasi matriks. Nah, biasanya ini digunakan oleh organisasi yang aktivitas kegiatannya itu terdiri dari proyek-proyek. Dalam organisasi matriks ini, Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab pada rapat umum pemegang saham. Direksi umumnya terdiri atas Direktur Utama atau CEO atau biasa juga disebut dengan Presiden perusahaan seperti pada organisasi fungsional tadi. CEO ini yang membawahi beberapa direktur seperti Direktur Proyek-Proyek, Direktur Fungsional, Direktur Pemasaran, dan Direktur Keuangan. Setiap direktur ini membawahi departemen-departemen, kecuali departemen proyek yang hanya membawahi manajer proyek. Departemen-departemen yang di bawah direktur fungsional yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan proyek tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan, pengumpulan data, dan pelaporan. Bagian A yaitu anggaran perencanaan. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah manajer pusat pertanggungjawaban ditugaskan sasaran kinerja hanya pada pendapatan dan beban yang mereka kendalikan. Walaupun kepala dari pusat pertanggungjawaban mungkin tidak mempunyai kendali lengkap dari beberapa elemen biaya, tetapi mereka mempunyai pengaruh signifikan terhadap munculnya biaya. Dan kemudian biaya ini diperkirakan dapat dikendalikan dan dapat ditanggungkan kepada pertanggungjawaban. Proses penganggaran paling efektif dimulai dari level paling rendah yang anggarannya disiapkan dan kemudian naik melalui rantai komando di dalam piramida organisasi. Bagian B yaitu pengumpulan data. Untuk memfasilitasi perbandingan berkala dengan berbagai macam rencana anggaran, akumulasi dari laba aktual dan beban harus mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Bagian C yaitu pelaporan pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem pelaporan pertanggungjawaban harus didasarkan pada pelaporan piramida. Hal ini berarti bahwa
Masing-masing manajer pertanggungjawaban hanya menerima laporan kendali mereka sendiri, dan pada level paling rendah detail laporan diterbitkan pertama kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat beban. Pusat beban adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap beban dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Manajer pusat beban tidak diberi wewenang untuk dapat mengendalikan pendapatan. Pusat beban ada dua. Yang pertama, pusat beban teknik, dan yang kedua, pusat beban kebijakan. Pusat beban teknik adalah pusat beban yang sebagian besar masuknya atau biayanya mempunyai hubungan dan nyata dengan keluaran atau barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian, pusat beban kebijakan adalah pusat beban yang sebagian besar masukannya atau biayanya tidak mempunyai hubungan erat dan nyata dengan keluaran atau barang dan jasa yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua, pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan. Contohnya, dari pusat pendapatan adalah Departemen Pemasaran, Pusat Distribusi dan Daerah Penjualan. Kemudian yang ketiga, pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan laba. Dalam kurung, pendapat dikurangi dengan beban. Pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Jadi, manajer pusat laba diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengadaan atau produksi dan sekaligus pemasaran produk atau barang dan jasa yang dihasilkan pusat pertanggungjawabannya. Kemudian yang terakhir, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang dan tanggung jawab atas laba investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Matrisal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penetapan pertanggungjawaban. Nah, setelah memilih struktur organisasi yang ada, tugas selanjutnya yang kita lakukan adalah menetapkan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan pokok pekerjaan. Tanpa itu dapat menimbulkan penderitaan moral. Efek perilaku yang diharapkan pada penetapan tanggung jawab itu sendiri perlu didukung oleh riset-riset empiris. Namun, konstruksi terkerangka tanggung jawab yang adil merupakan hal yang sangat sulit untuk ditentukan dan membutuhkan kompromi. Jadi dalam membagikan tanggung jawab itu terdapat beberapa masalah-masalah yang agak sulit dihindari, dan itu membutuhkan kompromi. Pada tahun 1956, Committee of Cost Concept and Standard of the American Accounting Association menerbitkan beberapa pedoman, tetapi memperingatkan bahwa aplikasinya harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan masuk akal. Di antaranya, orang dengan otoritas, orang yang dapat berbicara secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya melalui aksinya sendiri, serta ketiga, orang yang tidak dapat mempengaruhi secara signifikan jumlah melalui tindakan-tindakannya secara langsung, dapat dibebani dengan elemen-elemen yang manajemennya menginginkan orang tersebut memperhatikan sehingga dia dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, penetapan tanggung jawab yang baik harus adil dan dapat diterima bagi mereka yang terlibat. Jika diselesaikan dengan baik, maka tanggung jawab ini dapat menjadi motivasi terhadap praktik akuntansi dan manajer yang bertanggung jawab terhadap satu item yang akan mereka lakukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.